Jokowi sekarang berhadapan dengan partai-partai dengan elit politik. Dia sedang main catur simultan. Jadi sejak 2015 Jokowi itu sudah mengendalikan Golkar sampai hari ini. Maksudnya mengendalikan itu seperti apa, Bang? Ya, mengendalikan apapun. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, mengusulkan Presiden Joko Widodo layak menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik. Semuanya adalah pancaran sinar dari pengaruh politik Jokowi gitu. Pengalaman banyak orang punya loh. Tapi success story sebanyak Pak Jokowi punya success story nggak banyak orang yang punya. PDIP menjadi partai terbesar dalam 2 kali pemilu, jasanya Pak Jokowi nggak kecil. 2014 datang Jokowi sesudah menangkan Pilgub Jakarta. Apa hasilnya? PD Perjuangan menang. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi. Ya sama Megawati dan Jokowi. Iya. Mana yang lebih? Kan gini, Pak Jokowi kan dibilang pengkhianat. Kamu nggak sadar diri karena sudah sampai titik ini karena kalau nggak ada PDI kasihan loh Pak Jokowi. Iya, kan, betul. gitu. Sebenarnya kalau di audit nih hubungan elit ini Pak ya. Jokowi dan Mega. Jokowi dan Mega siapa yang lebih untung? Prabowo dan Mega siapa yang lebih untung? Prabowo dan Jokowi. Prabowo dan Jokowi siapa yang lebih untung menurut Bapak sebagai orang yang punya analisis finansial? Kalau gini, kalau Prabowo dan Jokowi itu ada simbiose mutualistik, ya kan, saling memerlukan, ya, dan sudah dibuktikan. Kalau Prabowo dengan Megawati hubungannya terbatas pada koleha dan pernah bersama-sama maju, satu jadi capres, satu jadi cawapres. That's it. Ya. Nostalgia lah. Iya, yang dulu yang kalah juga nostalgianya. Tetapi hubungan Jokowi dengan Megawati itu bukan saja simbiose mutualistik. Kalau keuntungannya ada di PDIP, banyak yang jadi menteri, banyak yang di BUMN, akses pada BUMN. Itu kader-kader PDIP pada waktu itu banyak menikmati. 10 tahun. Ya, selama 10 tahun. Tetapi secara hierarki sudah dideklar bahwa Jokowi itu kan petugasnya partai. Partai itu ya Megawati, jadi baturnya Megawati gitu loh. Hubungannya seperti itu. Baturnya Megawati, lu tau bahasa Jawanya, baturnya Megawati. Pelayannya Megawati. Ya, jadi memang hubungannya seperti itu. Jadi kalau saya lihat margin kekuatan hubungan Jokowi dengan Prabowo jauh lebih besar daripada Prabowo dengan Megawati. Jadi kalau Jokowi dan Mega yang surplus defisit neraca, yang neraca perdagangannya surplus ya berapa? Ya sekarang kan Jokowi dianggap pengkhianat. Ya itu juga saya kira memang dianggap pengkhianat itu ketika marwahnya Mega juga terinjak-injak oleh Megawati dalam pemilihan presiden. Marwahnya Jokowi. Marwahnya Mbak Mega itu terinjak oleh Jokowi karena kalah kan. Kalau menang mungkin. Kalau menang urusannya beda lagi gitu loh. Mungkin nggak usah diributin kali ya kan. Jadi karena dia kalah dan kalahnya oleh petugas baturnya ini kan, baturnya kok ngalahin juragan gitu, Doronya kalah sama batur kan ngamuk orang Jawa kan, nggak ada cerita gitu loh. Tenang kan, bisa tenang bos, nggak pakai emosi malas ya. Baturnya masa ngalahin juragan? Ya itu emang logiknya gitu. Walaupun di mana-mana kan biasalah kalau anak buah terus menjadi menang menggantikan kan biasa kan. Iya kan? Prabowo sama Jokowi kan anak buahnya jadi presiden. Prabowo anak buahnya Jokowi kan, menteri pertahanan. Itu wajar di luar negeri. Dulu Jokowi juga rekomnya ke Jakarta salah satunya juga dari Prabowo kan, ibaratnya anak buahnya Prabowo juga. Betul. Tapi mereka
punya fatsun yang tidak dimiliki oleh Megawati gitu loh. Kenapa Bu Mega nggak punya fatsun yang harusnya sebagai politisi paling berpengalaman di Republik? Harusnya dia yang menjadi apa ya? Ibaratnya penatar utama fatsun politik lah. Kalau dulu P4 itu kan dia yang harus bisa bikin trainer of trainernya, TOT paling paten itu loh, Pak. Tapi ya P4 nggak pernah ikut Megawati. Bukan Pak. Karena dia benci. Saya juga nggak boleh tuh ikut P4. Iya, bukan dilarang. Pak. Maksudnya fatsun politiknya tadi Bapak kembali. katakan. Harusnya Bu Mega yang paling berhak bicara fatsun nih harusnya gini karena dia yang paling punya credential untuk bicara itu. Karena dia merasa hebat sendiri. Dia anak Bung Karno, dia anak raja, dan harus di-treat sebagai blue blood gitu loh. Itu emang sifatnya. Jadi yang lain-lain ya merupakan kalau tidak ada teman tapi ya batur aja semuanya gitu loh. Masa Pak bukannya demokratif, sangat deliberatif? Enggak juga ya. Kalau dia demokratis dia setiap kongres PDP dia beri kesempatan kader-kadernya untuk ikut maju lah. Ya. Ini tidak diberi kesempatan. Atau ada yang nggak berani, artinya apa? Pembinaannya juga salah. Masa nggak berani? Ya kan? Dan siapa yang bilang itu kalau kita jadi masuk ke dalam partai, cita-cita kita harus menjadi ketua umum partai. Kita masuk politik, cita-cita kita harus jadi presiden, ya kan? Nah, ini nggak boleh gitu loh. Tapi ada analisa lain Pak, izin Pak, dari saya baca misalnya majalah Tempo. Ketua fraksi PDI Perjuangan Pak Utut Adianto mengatakan sebenarnya de facto ketua umum adalah sekjen. Itu untuk menggambarkan bagaimana berkuasanya Hasto Kristianto di PDI Perjuangan gitu. Sampai Pak Utut menunjukkan handphonenya yang ada tulisan Hasto de facto. Nomornya itu namanya de facto. Nah, itu kesalahannya Utut aja takut sama Hasto. Hasto bisa aja mengatakan, wah gue disuruh Ibu Mega. Iya. Iya kan, biasanya kan begitu. Iya. Bukankah itu? Karena nggak ada orang yang berani menanyakan langsung ke Mbak Mega. Kalau di partai lain kan masih bisa cross check orang lain ya. Iya, masih bisa tanya kiri kanan. Ini nggak berani nanya. Itu benar Hasto nyuruh gini kan nggak ada yang berani. Berarti sering dong kemungkinan itu dilakukan. Abusive itu? Iya terbuka dong Hasto melakukan itu. Maksudnya atas nama Mega? Iya opportunity itu sanget terbuka dong. Bisa aja terjadi. Karena Bu Mega nggak bisa disentuh kan? Bisa aja karena tidak ada orang yang berani melakukan verifikasi. Pertanyaannya, kenapa Bu Mega tidak bisa tersentuh? Dan tidak ada yang bisa memverifikasi Pak? Termasuk mungkin Puan Maharani yang kata Bapak tadi, Bu Mega takut sama Mbak Puan. Ya kalau Mbak Puan kan Anda bisa lihat dia ketemu Jokowi tenang aja dia ya kan, ketemu Prabowo dia tenang aja, ketemu SBY kemarin, ketemu SBY dia tenang aja. Coba yang lain berani nggak? Hasto pun nggak akan berani. Ya karena memang udah ada di situ sudah ada aturan bahwa Mbak Mega itu adalah pemegang is the law gitu loh in the party. She is the law. She is the law. Yang lain nggak berani. Nah ada orang sekelilingnya yang mengatasnamakan kaki tangannya ya bisa aja itu wajar aja. Tapi tetap nggak ada yang bisa memverifikasi Pak ya kebenaran. Nggak ada yang memverifikasi. Tapi oke. Ini sebenarnya tipikal, ini Bu Mega sekarang Pak, yang memang kalau kata kesimpulan Pak Laks, Bu Mega nggak bisa disentuh dan nggak bisa diakses. Ini Bu Mega yang sekarang atau Bu Mega yang dari dulu memang sebenarnya typically udah kayak gini? Dulu nggak seperti itu. Cuma dosisnya aja mungkin lebih rendah. Bibitnya ada, bibitnya ada. Bibitnya ada. Coba gimana? Analisa Pak. Ya bibitnya ada. Kalau dia cerita dulu dia tinggal di istana, anak-anak presiden gitu selalu dibangga-banggakan gitu loh. Tapi dulu kan dia perlu kita. Kalau nggak ada kita, siapa yang mau mendukung dia? Sendirian juga nggak mungkin. Kalau sekarang kan dia merasa tidak, kalian semua perlu saya. Bukan saya perlu kalian gitu loh. Kalau dulu saya, Eros Jarot, mungkin ada Sofwan Sofyan, ada beberapa orang yang dekat, kita ngomong santai aja kok. Santai nggak ada beban.
Malah saya bilang, Mbak, jangan ngomong yang ini ya, jangan harus baca ini hati-hati. Kita bisa bilang begitu. Kita memberikan semacam seperti Presiden Reagan, itu fully scripted kan. Dan dia nurut kepada skrip yang dibuat oleh orang-orang kepercayaannya. Ya seperti apa kalau kalian pemirsa, tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.